Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini menjadi satu catatan yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut, yaitu kemungkinan bahwa Prabowo dan Megawati akan bersatu. Bertemu dulu sebelumnya. Itu artinya PDIP akan ikut dalam barisan di istana yang baru ini. Maka Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinasti Mulyono yang nempel di istana akan dilepaskan. Tentu dengan jalur yang konstitusional. Jalurnya sudah ada saya sebutkan. Tapi coba kita lihat dulu isu mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang katanya mungkin dalam jangka waktu dekat sebelum 20 Oktober. Ya, ini kan soal siapa yang mau ketemu siapa dan ketemu siapa. Kalau kita lihat yang beredar ya kementerian, kelihatannya ada bau-bau jatah bagi PDIP ya. Oke. PDIP bocorkan jadwal pertemuan Megawati dan Prabowo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo berpeluang terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada 20 Oktober 2024 ya. Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari, kata Said di gedung DPR Jakarta Pusat. Dan insya Allah sebelum pelantikan Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo, sambungnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut tanggal pertemuan Prabowo dengan Megawati belum diputuskan. Meski demikian dia mengatakan bahwa pertemuan itu berpeluang dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita belum pastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun, yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri ataupun kemudian akan diputuskan. Apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat, ujar Dasko di gedung DPR. Dia menjelaskan Prabowo saat ini masih sibuk menyiapkan pemerintahannya termasuk terkait susunan kabinet 2024-2029. Nah, sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk menggodok nomenklatur dan kemudian melakukan profiling orang per orang yang akan duduk di kabinet, jelas Dasko ya. Oke, saudara sekalian, saya mengatakan siapa yang butuh ya untuk pertemuan ini. Saya mengatakan dua-duanya butuh. Tapi yang paling butuh tentu adalah Megawati. Ya, kenapa begitu? Begini, sederhananya adalah Megawati punya pengalaman menjadi oposisi. Benar, 10 tahun masa pemerintahan SBY karena hubungan pribadinya tidak terlalu baik. Oke? Tapi jangan lupa, ketika Taufik Kimas menjadi ketua MPR, justru SBY lah yang mendukungnya pada tahun 2009. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada upaya untuk mendekatkan PDIP dan Demokrat pada waktu itu. Terbukti Taufik Kimas menjadi ketua MPR yang didukung oleh SBY. Kalau tidak karena SBY mendukung, nggak mungkin menjadi ketua MPR. Itu hal yang yang perlu kita garis bawahi. Dan memang 2009 itu SBY begitu dominannya. Setelah menang untuk kedua kalinya dalam Pilpres, dan kita tahu kalau dia tidak ingin Taufik Kimas menjadi ketua MPR bisa saja itu dilakukan. Tapi dia menginginkan sepertinya Taufik Kimas menjadi ketua MPR. Maka jadilah Taufik Kimas sebagai ketua MPR. Itu yang harus kita catat. Nah, semua partai politik ingin berkuasa, ingin jabatan. Apalagi orang seperti Puan Maharani yang sudah terbiasa menikmati jabatan. Baik jabatan sebagai menteri maupun jabatan sebagai ketua DPR. Rasanya tidak mungkin dia tidak menginginkan itu. Apalagi kalau PDIP dibiarkan menjadi oposisi, nggak mungkin. Karena dia partai yang terbesar, ketua DPR-nya Puan Maharani, loh kok oposisi? Jadi sulit jadinya, apalagi dia satu-satunya oposisi. Maka
yang akan diupayakan Prabowo adalah tidak ada satupun partai yang beroposisi terhadap dirinya. Jadi kalau Mulyono nggak ada urusan. Pengaruh Mulyono terhadap Golkar itu juga akan dipotong. Menurut saya nanti pimpinan baru Golkar ini tidak akan loyal juga kepada Mulyono lagi dan lebih akan loyal kepada Prabowo. Kalau enggak digoyang-goyang kursinya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa akan ada persatuan PDIP dan Gerindra, ya sangat mungkin. Persatuan antara Megawati dan Prabowo sangat mungkin. Karena tadi saya katakan tidak akan tahan menjadi oposisi selama 5 tahun. Sehingga dia akan mencari bargaining position. Nah, salah satu bargaining position yang mungkin adalah menjadikan Puan sebagai wakil Presiden Prabowo. Bila mana hal itu dimungkinkan. Apakah dimungkinkan? Oh mungkin. Menyingkirkan Gibran itu mudah sekali. Kalau semua partai politik dikuasai oleh Prabowo, lalu mereka mencari alasan untuk menghilangkan atau mengimpeach Gibran, mudah sekali. Hari ini orang bilang Mas Gibran, Mas Gibran, Mas Gibran, Mas Gibran. Besok cuma Gibran doang. Mudah. Kalau semua bisa dikendalikan Prabowo, tinggal keluarkan isu fufu fafa, perbuatan tercela out. Ya, nggak usah susah-susah. Kalau memang korupsi pembuktiannya susah. Kalau tidak memenuhi syarat ijazah mudah sih pembuktiannya, tetapi lebih kontroversial. Nah, ini fufu fafa yang jelas melakukan perbuatan tercela. Ya, tinggal diinvestigasi apakah betul akun fufu fafa ini adalah milik Gibran Rakabuming. Walaupun kejadiannya 5-10 tahun yang lalu nggak ada masalah. Karena perbuatan tercela itu dilakukan kapanpun. Dan pengadilannya memang pengadilan DPR, tidak bisa pengadilan biasa karena ini tidak akan diatur dalam pengadilan biasa sebagai seorang wakil presiden. Jadi sobat era sekalian, feeling saya ya memang ada upaya untuk PDIP dan Prabowo bernegosiasi. Dan PDIP tidak akan ditinggalkan. Ya, tetap akan diajak dalam gerbong koalisi tersebut. Nah, kalau semuanya masuk kolam, maka biarlah kita yang menjadi oposisi. Jadi saya bilang begini, menjadi oposisi itu berat. Kamu nggak akan kuat partai-partai politik. Biarlah kami yang menjadi oposisi, ya. Nah, kalau Anies ada partai baru, ya mungkin dia bisa menjadi lokomotif oposisi di Indonesia. Tapi bergantung pada mentalitas Anies juga. Apakah Anies seorang fighter? Apakah orang yang tidak mau bertarung? Seperti dikatakan Egy Sujana bahwa Anies katanya tidak besar nyalinya, kecil nyalinya. Yang saya tidak percaya kalau tidak dibuktikan. Nah, inilah pembuktiannya. Misalnya tiba-tiba Prabowo ngasih kesempatan Anies menjadi salah seorang menteri, maka Anies mau selesai karir politik dia, ya kan? Karena dengan Anies itu adalah soal kepercayaan. Kalau dia adalah seorang pemimpin yang genuine. Begitulah bunyinya sobat era sekalian. Tapi kalau dia masuk kolam juga selesai sudah. Maka di Indonesia 5 tahun ke depan tidak ada satupun yang beroposisi. Semuanya asik-asik saja. Korupsi beramai-ramai. Tidak ada yang ribut. Tapi tetap saja kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan yang beroposisi akan tetap ada. Saya tetap akan memberikan suara kritis. Mungkin Rocky Gerung juga walaupun dekat dengan Prabowo. Mungkin juga kelompok-kelompok society lainnya. Mungkin juga petisi 100 dan lain sebagainya. Itu semua kelompok yang tentu tetap akan kritis pada pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi silakan partai-partai semuanya bergabung. Rebutan kursi yang sudah dimekarkan. Bukan hanya daerah yang dimekarkan. Tapi kursi kabinet pun dimekarkan. Dari 34 ke 44 konon katanya. Silakan berebut itu, tetapi kami rakyat Indonesia yang kritis tetap akan berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Dan jumlahnya pasti jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang terlibat dalam pemerintahan, kan begitu. One thing for sure, pasti begitu. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan sebuah masukan, peringatan bagi siapapun yang berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.